Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pada bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah kita bisa kembali lagi ber- bertemu secara virtual untuk melaksanakan kajian fikih Kitabus Siyam dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Insyaallah bisa mendapatkan banyak manfaat dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Semoga kita diberikan pemahaman dan dimudahkan dalam memahami pelajaran dan berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qabul wa futuha munawalas wassalamu ala hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti. ثم إلى أرواح أولياء الله والعلماء والشهداء والصالحين سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم خليفة سيدنا الشيخ أبو سقاف المهدي بن شيخ أبو بكر بن سالم مؤلف كتاب التقريرات السديدة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah oleh Habib Hasan Al-Idrus, Kitabus Siyam, alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Sampai bertemu kembali. Insyaallah kita akan membahas di dalam kitab ini yaitu Kitabus Siyam. Setelah saya memilih dalam hal tersebut, kenapa saya memilih di dalam kitab ini? Karena dalam kitab ini sudah tercakup semuanya fikih-fikih Syafi'i. Simpel bahasanya dan enak dipahami. Enggak terlalu ruwet gitu. Kalau ada yang mengatakan hal tersebut, apakah kitab ini baru? Kalau dikatakan baru, iya. Akan tapi barunya ini, modernnya ini tidak pernah meninggalkan sesuatu ulama-ulama salaf yang telah dikerjakan dan termaktub dalam sini. Dan begitu juga saya suka dengan kitab ini. Ada referensinya di dalam Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ada juga nukil-nukil bait syair-syair Zubat. Kemudian hal-hal yang terjadi dan permasalahan dalam permasalahan seperti pertanyaan-pertanyaan termaktub dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam, ta'rifus saumi. Pengertian dikatakan as-saum. Saum ini dan siyam ini adalah masdar. Masdar itu Abah mengatakan yaitu pokok. Kemudian
Asal kata daripada puasa, seperti mana dalam kitab Fathul Qarib mengatakan, sama yasumu, boleh mengatakan asya siyaman, boleh mengatakan sauman. Makanya pengawalan dalam hal ini yang di atas itu kitabus siyam. Tapi di bawahnya ta'rifu as-saum. Nanti ntar teman-teman ada yang mengatakan, oh apa kok? Oh ini kok beda antara siam dengan saum? Nah, nggak ada perbedaan hal tersebut, ya sama aja. Bahasanya gitu. Logatan menurut bahasa, puasa mutlakul imsak. Secara mutlak dikatakan as-saum yaitu menahan. Dalam segi bahasa apapun. Menahan dalam hal segala apapun. Dalam lidah, dalam pandangan, dalam pembicaraan. Wa minhu qauluhu ta'ala ala sayyidatina Maryam. Dan darinya dikatakan oleh imsak itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjadi di dalam sejarah yaitu Sayyidatina Maryam. Hal ini asbab nuzulnya ketika Sayyidatina Maryam orang-orang Bani Israel melontarkan perkataan kepada Sayyidatina Maryam adalah orang yang berzina. Kemudian mereka mengatakan, kenapa saya mengatakan kepada kamu yaitu kamu telah berzina? Karena kamu ini hamil tanpa adanya suami. Kemudian hal tersebut karena banyak cercaan, hinaan, kemudian umpatan, fitnahan kepada Siti Maryam. Kemudian di dalam dirinya bernazar. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah yang mempunyai sifat Rahman, yaitu sauman. Kata-kata saum ini artinya menahan untuk tidak berbicara sepatah-patah pun. Falam ukalli yauma insiya, yaitu aku nggak bakal berbicara pada hari ini sepatah pun kepada manusia. Kata-kata hal tersebut sauman, ai nadartu imsakan anil kalam. Aku telah bernazar untuk menahan tidak berbicara kepada para manusia. Nah ini asal muasalnya hal tersebut dikatakan saum. Maksudnya imsak anil kalam. Menahan untuk tidak berbicara. Kemudian wa minhu qaulu syair yasifu al-ma'rakah. Dan darinya perkataan ahli syair mensifatkan dalam hal ini yaitu peperangan. Khailun siam wa khailun ghairu sa'iman. Adapun kuda yang diam dan kuda tidak diam tahtal ajaj. Kedua-duanya sama aja. Anda kuda walaupun dalam keadaan bergerak ataupun tidak bergerak tetap aja sama-sama berdebu. Artinya di saat hal tersebut terpojokkan dengan hal itu, walaupun dalam keadaan diam atau berbicara, tetap aja orang mengumpat kepada kita. Bagaimana posisinya kita di saat hal tersebut? Orang banyak mengumpat tersekian. Kita tabayun dengan kebenaran. Gitu. Wa ukhra ta'allul jama'. Dan begitu juga pada yang lainnya. Artinya kuda-kuda yang lainnya. Walaupun dalam keadaan di pelana di tali yang kekalnya.
bergerak. Maksudnya apa sih dalam hal tersebut? Posisi kita dalam keadaan seperti itu tetap dihujat, tetap difitnah. Jadi solusinya bagaimana? Memberikan keterangan yang terang dan jelas kepada masyarakat. Apa nih sebab dan musababnya yang sebenarnya. Kemudian saum menurut syariat syar'an al-imsaku an jami'il muftirati. Itu menahan dari berbagai macam hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, yang diawali dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dibarengi dengan niat. Nah, makanya posisinya ini biniyatin makhsusatin sangat penting sekali. Makanya dalam kitab ini biniyatin makhsusatin ini menjadi rukun dia. Karena hal tersebut di dalam hal ini apa ya? Menjadikan nilai dalam apa yang kita usahakan, karena pengaruh niat, hal itulah amal kita sampai kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fihi, kemudian asal usulnya di dalam hal ini puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sangat cantik kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat terhormat dan sangat gemah, gemulai dan sangat lembut. Saya yakin belum pernah seumur hidup dalam kehidupan kita sesama siapapun atau kita pun dipanggil nggak ada kata-kata wahai. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala panggil khitab kepada orang-orang yang beriman, itu kita. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu yaitu asyam, berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Seperti mana diwajibkan puasa tersebut orang-orang terdahulu sebelum kamu. Inti daripada pengwajiban yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ya umat Nabi Muhammad SAW, la'allakum tattaqun. Kalau kita dulu ngaji sama Abah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah la'alla ini posisinya bukan litaraji untuk berharap atau berangan-angan. Akan tetapi la'alla ini litahqiq. Kalau kamu menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, puasa sesuai dengan tuntunan yang aku telah tuntunkan, sesuai dengan peraturan yang aku telah tetapkan, pasti kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Cuma kadang-kadang di antara kita puasa tapi tidak menjalankan suatu tuntunan. Makanya setelah puasa kita biasa aja melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu pelanggaran. Nggak ada imbasnya. Tapi kalau kita mengikuti suatu peraturan, hal-hal yang membatalkan puasa, baik zahir dan batin, rukun dan syaratnya bagaimana, rukun wajibnya bagaimana, semuanya kita ikuti, la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi pribadi orang yang bertakwa. Gitu. Kita puasa, tapi mulut kita nggak puasa.
Tak puasa, mata tapi nggak puasa. Puasa tapi tangan nggak puasa. Puasa tapi hati nggak puasa. Makanya kurang ikhlas dalam masalah ini. Gitu. Walhasil segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala ya kan dalam masalah ibadah khususiyahnya kepada masalah puasa tujuannya kan la'allakum tattaqun ini. Gitu. Waktu fardihi adapun waktu diwajibkannya puasa tersebut furida fis sanati tsaniyati diwajibkan dalam kedua tahun hijriyah minal hijrati fi syahri Sya'ban yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pas tahun kedua hijriyah ya kan? Bulan Sya'ban diwajibkannya itu hal tersebut puasa Ramadan. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau berpuasa yang beliau alami puasa Ramadan ini 9 kali Ramadan. 9 Ramadanat. 9 kali Ramadan kullaha nawaqis. Semuanya di antara 9 yaitu jumlah bilangannya enggak sampai 30. Ai tis'atan wa isrina yauman yaitu jumlahnya 29. Illa wahidan kecuali cuma 1 kali aja. Fakamilun yang jumlahnya 30. Makanya kalau puasa itu ataupun lebaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu di saat bulan Sya'ban tersebut kamu melihat hilal. Kalau bahasanya orang Jawa diancang dulu. Diukur dulu. Makanya Abah bilang benar sekali. Ikut peraturan pemerintah. Kita walaupun orang bilang mau begini dalam YouTube, dalam ini Instagram, mau bilang apapun dalam hal ini, pegang itu perkataan guru. Disitulah keberkahan di dalam kita ngikutin guru. Nggak usah dengar yang lain-lainnya. Buat apa Anda berguru, baru Anda tidak mengikuti titah guru. Anda berguru posisinya di saat kepepet aja. Ngaku guru. Tapi kalau dalam keadaan, wah si Fulan ini masyhur, sekian. Oh saya ngaku gurunya. Nemplok dengan kemasyhurannya. Mau apapun dengan hal apapun terjadi, tetap beliau itu guru saya. Itu namanya al-ilmu al-yakin kullu. Di situ ada keberkahan di dalam sana. Kita kan kadang-kadang ngelihat orang Hadramaut, imamnya gede, jubahnya gede. Wah, saya ini dari Hadramaut. Itu namanya murid yang posisi kacang lupa sama kulitnya. Coba berulas lagi dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Kita jangan berlagak terbelalak dengan segala suatu hal kenikmatan yang orang itu dikasih oleh Allah sehingga kita beralih fungsi dalam hal itu. Kalau kita mau berkah ya, kemudian syahrul Ramadan, kemudian beralih lagi, kata-kata Ramadan ini huwa asyhru at-tasi', yaitu bulan yang terhitung urutan ke-9
minas syuhuril al-arabiyyati, yaitu pada bulan-bulan Arab. Jadi Ramadan ini itu bulan perurutan ke-9. Wa huwa afdalus syuhur. Adapun Ramadan itu adalah lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Wa sumya Ramadana qabla qila li'annahu, dinamakan dengan Ramadan, ada juga yang mengatakan li'annahu, karena dia Ramadan innama wada'al Arab asma asy-syuhur. Itu ketika orang Arab menamakan dengan hal tersebut. Dari antara sekian bulan, dinamakanlah itu bulan tersebut Ramadan. Wafaqah, hal ini sesuai atau cocok hadza syahru dengan bulan ini, karena bulan tersebut syiddatal harri, di mana cuacanya sangat panas. Fasammuhu Ramadan minar ramdai, maka dinamakanlah dalam hal tersebut yaitu Ramadan. Kenapa? Karena syiddatul har, cuacanya panas. Yang sumber dalam isinya ar-ramda, ai syiddatil harri. Apa itu ramda? Yaitu sangatlah panas. Makanya orang kalau namain Ramadan, orangnya sering panasan. Karena kenapa? Ya itu ada artinya. Syiddatul har. Panas dia. Iya kan? Makanya jangan sembarangan kita. Wah, Ramadan ini afdalus syuhur. Untuk posisi itu bulan, bukan untuk nama. Kita kadang-kadang nggak perhatikan benar-benar, nggak istilahnya peka dalam hal itu, sehingga ayo udah bagus ini Ramadan ya kan, ada keberkahan di balik itu semua tersekian. Ayo udah saya namakan nama anak saya Ramadan. Wakila, ada juga yang mengatakan li'annahu yarmidun dzunubi, karena dinamakan Ramadan itu yarminul dzunub ay yahrikuha, membakar segala suatu dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW bersabda, ada di sini nih, ya kan? Wa amalhu mudha'afun. Bulan Ramadan itu segala sesuatu apa yang dilakukan oleh kita akan dilipat gandakan. Dari sesuatu yang sunnah, maka pahalanya seperti pahala wajib. Dari yang wajib dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Makanya sungguh sangat aneh bagi orang di saat bulan Ramadan tiba, maka ngaji pun tawakuf. Aneh bin ajaib. Justru itu, ya kan? Makanya Nabi SAW memberikan isyarat dalam hadis Nabi-Nya, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa orang yang qama, bergiat di dalam masalah ibadah, wahtisaban, digandengkan dengan niat mengharap ridha Allah. Makanya di saat Ramadan itu bukan ciut dalam amaliyah kita, bukan mengurangi dalam amaliyah kita, bertambah, nambah. Jangan ciut. Ini Ramadan tambah ibadah itu tambah ciut, jangan. Jangan mengkecil-kecilkan yang namanya taraweh 8. Kan ada itu dalam hadis Nabi-Nya, ya kan? Anda bacanya itu hadis Nabi sepotong. Anda tidak tahu asbab urutnya. Makanya kalau ngaji itu yang sempurna 1 bab tentang puasa. Banyak kan orang 11. 11 nih ada di Indonesia doang. Kamu lihat di Makkah, Madinah. Semuanya 4 mazhab sepakat yang namanya tarawih itu 20.
Bahkan ada yang 36, Imam Ahmad bin Hambal. Yang diriwayatkan oleh cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada pengurangan. Karena di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi SAW tidak kurang dan tidak lebih puasa sholat malam itu qiyamul lail tidak kurang dan tidak lebih 11 rakaat. Wa ghairahu, dan selain daripada bulan Ramadan. Itu berarti posisinya bukan tarawih, qiyamul lail. Pahami. Karena sebelum itu Nabi di saat awal Ramadan beliau itu sholat di masjid. Semalaman masjid. Kemudian ada yang jadi makmum sahabat. Hari kedua malamnya begitu juga Nabi Muhammad di masjid. Ketika Nabi Muhammad ngelihat para sahabat, kok orang tambah banyak nih. Dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, datang Jibril, kemudian difardukan yang namanya sholat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad masuk dalam ke rumah Siti Aisyah. Di saat itu Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad sholat malamnya seperti itu. Tapi sebelumnya itu Nabi Muhammad sholat dulu di masjid. Bagaimana Nabi Muhammad sholat tarawihnya? Nggak berbilang banyak. Pemutusan 20 siapa? Itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab yang para sahabat mengiyakannya. Kan orang nggak paham nih. Ngaji yang kayak gini nggak paham. Atau emang kagak ngaji. Ngajinya mau sepotong-potong ngaji. Ngajinya matan doang. Kamu buka coba dalam Sahih Bukhari ada. Sahih Muslim, At-Tirmidzi ada. Al-Muwatta ada. Semuanya hadis ada. Kalau fikih, ini bahan yang sudah jadi. Yang nggak ada, lengkap di situ sejarahnya. Gitu. Kan orang-orang sekarang aja ini 11. Imam Nawawi Al-Bantani aja, ya kan? Yang luar biasa, 20. Orang sekarang aja yang 3 tahun kuliah di Madinah, oh, berubah. Yang 3 tahun orang-orang baru kemarin. Mana kita bisa percaya orang baru 3 tahun belajar di Madinah ataupun di Mekah, mereka kuliah bukan ngaji. Yang itu kita menjadi sandaran. Kemudian fadilatus shaum, keutamaan puasa, al-ayatu, adapun ayat-ayat, wal ahadis dan hadis-hadis, katsiratun, sangatlah banyak. Fi dzalika, dari dalam masalah fadilah shaum. Wa minha, di antaranya qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Haqqah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika entar kita masuk surga, amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, makanlah dan minumlah kamu dalam keadaan hani'an. Hani'an itu yang makanan dan minuman tersebut, lezatnya itu sampai akal sehat pun terbuai. Kata-kata hani'an. Bima aslaftum, dengan apa yang kamu lakukan, yaitu berupa ketaatan puasa. Fil ayyamil khaliyati, yaitu di saat posisi kamu dalam keadaan ketersendirian pun kamu tetap ikut taat perintahnya Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau mau lihat posisi kamu itu dalam keadaan baik atau tidak, ketersendiriannya kamu, posisi bagaimana, disitulah posisinya kamu. Tidak terlihat oleh orang.
Tetap jujur nggak kamu melakukan perbuatan zalim atau dalam keadaan taat? Kita kadang-kadang ya ketersendirian, yang posisi dalam keadaan puasa, ada sesuatu yang dilihat bikin syahwat naik, wah jauh dari firman Allah seperti ini. Wa qawluhu wasa'imina wasa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Adapun laki-laki, orang-orang laki-laki yang berpuasa, begitu juga perempuan, wal hafidhina, dan begitu juga para laki-laki yang menjaga kehormatannya. Dan begitu perempuan yang menjaga kehormatannya, furujahum. Sangat penting dikatakan furujahum ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala beri furujahum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya jika memang dua organ tubuhnya dia jaga, ya kan, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, lisannya. Ketika lisannya itu, ya Kak, tidak mengumpat-umpat orang, tidak menyakiti orang, dipakai selayaknya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-furuj, yaitu kemaluan-kemaluan mereka, kehormatan-kehormatan mereka. Ditempatkan sesuatu pada tempatnya, mereka itulah aku jamin masuk surga. Di situ yang susah bagi kita itu al-imsak, menahannya. Karena pengaruh syahwat. Lidah kita kadang-kadang kan begitu. Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik, yang bermanfaat. Kalau nggak ada kebaikan di saat kita mengucapkannya atau hal apapun, maka diam. Karena kadang-kadang lidah ini nih, ya kan, bikin kita gara-gara lidah, kita digiring ke nerakanya Allah. Na'udzubillah minna. Wadzakirin Allah katsir wa dzakir, dan begitu juga baik laki-laki dan perempuan, orang-orang yang berzikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan ataupun zikir yang banyak kepada Allah. A'addallahu lahum. Allah telah mempersiapkan bagi mereka maghfiratan, pengampunannya. Bukan cuma diampuni, wa ajran 'azim, dan dibalas dengan balasan yang sangat besar. Kalau sudah diampuni, ya udah. Tapi persyaratannya, pertama shaim, yang kedua al-hafizat furujahum, yang ketiga wadzakirin Allah. Wa fil haditsil qudsi anillahi ta'ala annahu qala, kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, annahu qala, sesungguhnya beliau, kullu hasanat bi 'asyri amsalha ila 700 dha'ifin. Setiap perbuatan yang baik, ya kan, itu ganjarannya 10 kali lipat. Perbuatan apaan aja. Yang hasanat itu cocok dengan akal. Yang nggak cocok dengan akal itu nafsu, pasti maksiat. Nah, apa aja kita ngaji nih, ya kan? Baca alif lam mim. Alif 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, mim 10 kebajikan. Bukan alif lam mim 10 kebajikan, akan tetapi dihitung per huruf 10 kebajikan. Maka dalam hadis Nabi yang lain, setiap perbuatan yang baik tersebut dia niatkan, baru azam aja belum dipraktekkan udah dapat 1 kebaikan. Tapi kalau seandainya dia melakukan di dalam niat tersebut dipraktekkan, itu dapat 10 kebajikan.
ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Tinggal tergantung dengan apa yang kita usahakan, yang usahakan tersebut capek ataupun tidak. Kadarnya di situ. Kadarnya itu di situ tuh. Ila siyam, kecuali puasa, bahwa adapun puasanya itu untukku. Artinya apa? Dia menjalankan segala sesuatu atas perintahku. Taat. Wa na'azzi bihi, dan aku langsung yang membayar. Dan aku langsung yang membalasnya. Bihi, dengan perbuatan tersebut. Kemudian wafil hadisi, di dalam hadis, yaitu riwayat An-Nasa'i, juz keempat, hadis 174. Di sini tertera ada referensinya kemana, ya kan? Kuat ini. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa orang yang berpuasa di saat di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama, Allah menjauhkan darinya yaitu neraka jahanam, masirata mi'ati amin, yaitu jauhnya masirata seperti perjalanan 100 tahun. 100 tahun perjalanan. Tapi sama yauman fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah banyak. Wa fil hadis aydan, di dalam hadis ini juga, lisaim, bagi orang yang puasa, farhatani, ada dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Idza aftara, yang pertama ketika dia mau berbuka, fariha, melihat hidangan sungguh sangat luar biasa, nikmat. Wa idza laqiyallah fariha bisaumihi, kemudian nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, melihat langsung pada Allah, fariha bisaumihi, kemudian kita gembira dengan apa yang kita lakukan berupa puasa, diterima di sisi Allah Subhanahu. Wa fil hadits kadzalik, dan begitu juga di dalam hadis ini juga, samtu shaim tasbihun, adapun diamnya orang yang puasa itu adalah tasbih. Diamnya orang puasa aja. Di saat dia itu bernapas, berdetak jantungnya, mengalir segala sesuatu darahnya, atau hal apapun di dalam hidup yang penting dalam keadaan hidup, semuanya tasbih. Bernilai pahala. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jika memang di saat dia kelayapan, keluar ada sesuatu yang dilihat atau kejelekan yang dilakukannya, lebih baik dia tidur. Tidurnya orang tersebut ibadah. Bukan yang posisinya orang tidur mulu, ya bukan ya. Dari pagi sampai menjelang berbuka. Ini bukan. Yang dikatakan wa naumuhu ibadatun, jika memang dia itu bergerak keluar daripada rumahnya, ada sesuatu yang dilakukannya berupa kejelekan, mengurangi pahala-pahala puasa. Ini lebih baik dia tidur. Dengan tidur tersebut, yaitu ibadah. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang puasa adalah kontan langsung diijabah oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Amal yang dilakukannya, ya kan, baik mahdhah, apalagi mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ya kan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ghairu mahdhah itu pahalanya seperti yang wajib.
Yang mahdoh, yang wajib, itu 2 kali lipat. Makanya bagi saya menafikan ngaji di saat bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, mereka tawakuf. Ini wa amaluhum mudha'afun. Asyamu junnatun. Di dalam hadis Nabi juga. Ini rawahu Imam Ahmad. Puasa itu adalah perisai. Perisai keegoan. Perisai mau menang sendiri. Perisai merasa diri suci. Perisai segala sesuatu ketamakan. Perisai dari hal-hal yang diri kita ini berupa kebatinian yang kita jelek-jelek, junnah, semuanya junnah. Wahisun hasidu minan nar, penjagaan, pembentengan daripada api neraka. Karena kenapa? Segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti jelek. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan ketaatan, jelek semuanya manusia ini. Kalau antara jelek banget, 1 kali 24 jam, kita melakukan perbuatan yang jelek terus. Lebih baik puasa. Karena hal tersebut menetralisirkan atau mengurangi syahwat-syahwat kita. Gitu. Maka Nabi SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Di dalam hadis yang lain juga, kalau memang kamu tidak mampu untuk nikah, hendaklah puasa. Artinya apa? Di saat dalam hal tersebut, syahwat kita gencar. Melihat yang aneh-aneh yang berupa maksiat, yang membuat syahwat kita itu naik. Yang tidak ada salurannya menuju kehalalan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu lebih baik puasa. Apalagi kayak macam kita punya HP, gampang sekali melihat yang syahwat. Di TikTok, gitu ya kan? Luar biasa. Maka ada yang bertanya kepada saya, Duda Habib, kenapa sih saya ini kalau mohon maaf, kalau bersetubuh itu nggak kuat kalau lama-lama sekian. Pengennya bersetubuh, sedangkan dalam keadaan saya ini duda tersekian. Anda banyak melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwat. Syahwat itu ketika posisinya tidak ada sesuatu di dalam pembangkitan, dia nggak bakal bangkit. Tapi kalau kita bangkitkan dari sesuatu melihat, atau posisi kita ini apa yang menghayal. Dalam penghayalan itu ya berupa menaikkan syahwat, sekian, atau hal apapun yang membuat syahwat kita, ya bangun. Tapi kalau kita tidak memikirkan dalam hal tersebut, dia nggak bakal. Maka di saat hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, syahwatnya nggak bisa dibendung, itu nikah hukumnya wajib. Ada yang kayak begitu orang. Ada juga kadang-kadang kan orang, mohon maaf ya, hikmah dalam orang itu berpoligami, ketika istri pertama itu dalam keadaan datang bulan, tidak bisa bersetubuh, maka ada istri yang kedua. Jangan sampai istri yang pertama, dia itu tidak bisa bersetubuh karena pengaruh datang bulan, dia itu jalan-jalan sama yang lainnya, melakukan perzinahan. Makanya Abah bilang bukan menjadi suatu cemoohan orang itu berpoligami. Karena itulah yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh kita mencemoohkan orang yang berpoligami. Karena memang dihalalkan oleh Allah. Kita kadang-kadang suudzon, sudah
Orang sama yang nikah lebih dari satu. Makanya kita posisinya dalam masalah hal tersebut atau selain daripada itu kita bernegatif thinking kepada orang tidak tergantung dari kitanya. Hatinya kita baik atau tidak, ya kan? Tinggal tergantung dari kita. Tapi kalau hatinya kita baik, dengan hal apapun yang orang lakukan tetap baik. Tapi kalau seandainya kita ini posisinya hati kita tidak baik, walaupun orang yang sudah melakukan sudah maksimal kebaikannya, tetap aja kita bernegatif thinking kepada orang tersebut. Bukan orangnya yang nggak baik, kitanya aja yang menilai tidak baik. Apalagi di saat tersakiti kita, udah tuh berhujar dengan status. Kan posisinya kita itu posisinya dalam keadaan hatinya kita tidak baik. Makanya di saat hati dalam keadaan tidak baik, dia banyak istighfar. Baca salawat, ademkan kita punya nafsu itu. Yang bisa mengekang itu hawa nafsu ya kita. Kadang-kadang kita dalam keadaan kesal, ngajar sama murid kita, kekesalan kita sama orang lain, dibawa-bawa sama muridnya kita. Itu orang sakit. Nggak mampu dia itu. Atau di saat terdolimi, kita itu posisinya ceramah. Bawa-bawa deh orang kepada ceramahnya kita. Isi ceramahnya ngegas mulu, marah-marah mulu. Itu posisi kalau orang yang seperti itu, kejiwaannya dalam keadaan tidak baik. Orang kalau marah-marah terus, itu kejiwaannya tidak baik. Ada sesuatu yang terganggu dia. Gitu. Tanyakan istri dan suami kamu di saat dalam keadaan marah-marah terus, sekian, ngomong berdua. Kalau emang masih marah-marah, biarkan aja dulu. Nabi itu paling cerdas sekali menghadapi seorang wanita. Di saat dalam keadaan marah-marah ataupun baper, Nabi mendiamkan dulu. Beliau belum menasihati dulu. Tapi kalau dalam keadaan senang, ya kan, nggak baper, senang sekian, apa ya, girang gitu, riang gembira, baru dinasihati oleh Nabi Muhammad. Pelan-pelan. Makanya Nabi SAW itu bersabda, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apa sih maksud Nabi Muhammad bersabda seperti itu? Di saat dalam keadaan dia menuju patah ataupun bengkok, kita jangan menasihati dulu. Dia belum enjoy dia, belum nyaman. Tunggu kenyamanannya dulu, baru kita nasihati. Itu perempuan. Jangan memaksa dalam masalah hati. Kalau emang tidak mau tak sekian, tunggu waktunya. Tapi ketika posisi kita dilamar ada sesuatu ya orang yang baik, kita tidak mau, bukan posisi orang yang lamar tidak baik, kitanya itu bermasalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lahum. Diwajibkan kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian berperang. Dengan berperang tersebut itu sesuatu yang kamu tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an
fahuwa syarrun lakum. Pasti sesuatu keinginan tersebut dari sesuatu syahwatnya kamu, ya kan? Ketidakbaikan apa yang kamu ujarkan, bahwa syarrul lakum, itu buruk ke depannya buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an bahwa khairul lakum. Wa asa an takrihu syai'an bahwa khairul lakum. Pasti sesuatu itu kamu tidak ingini dari syahwatnya kamu, dari keegoismannya kamu, dari ketidakbaikannya kamu, ya kan? Itu kedepannya akan baik buat kamu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dalam hal tersebut. Sedangkan kamu tidak tahu. Ada jodoh orang baik, istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dengan yang kita jalani tanpa ada kejelasan itu baik buat kita. Ini tuntunan agama. Makanya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, bagi orang tua ataupun kakeknya ataupun orang tua asuh, jika memang ada yang melamar sesuatu yang baik, diperbolehkan bagi orang tuanya memaksa untuk nikah. Kita kadang-kadang kan memilih sesuatu yang istilahnya belum tahu ke depannya itu pria ataupun wanita itu jelas atau tidak. Pria yang baik itu, dia itu posisinya datang ke rumah orang tua. Pria yang tidak baik itu melecehkan kita, yang mengatakan entar dulu, saya ini belum ini. Itu istilahnya pelecehan, bahasa kasarnya. Dan begitu juga jangan pernah berpikir ke depannya takut dengan masalah masa depan. Kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana. Kita jangan seperti kayak seakan-akan tak tahu dengan masalah masa depan. Kita bukan Tuhan. Makanya Abah bilang, kalau melekas segala sesuatu yang baik, kamu nggak usah berpikir dari hal-hal yang tidak baik. Kamu itu yang tidak baik. Maju bismillah. Kita kadang-kadang kan yang posisi menuju kebaikan tersekian ada aja dalam hati kita, jangan. Itu setan, Abah bilang. Kemudian kamu saum dalam segi hukumnya puasa menurut ulama fikih, as-saum ta'tari ahkamu arba'ah. Ada puasa ini termasuk ada 4 hukumnya. Ahkamul arba'ah. Yang pertama al-wujub, yaitu wajib, wan nadbu, kemudian sunnah, wal karahatu, kemudian makruh, wal hurmatu, kemudian haram. Yang pertama wajibun, hukumnya wajib, yakunu dzalika fi sitti halatin, yaitu ada 6 macam puasa wajib. Pertama yaitu shaumul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Shaumul qadha, yaitu puasa ketika kita itu punya utang. Ya namanya utang wajib dibayar. Kemudian yang ketiga shaumul kafarah. Shaumul kafarah ini apa? Ya kafarat dzihar. Augati kafarah dzihar. Augatin, atau puasa yang posisinya membunuh. Ada pembunuhan yang kita lakukan. Au jima'i Ramadan, atau berjima di saat tengah hari bolong sama istri. Semuanya itu dikatakan
Shaum kafarah yang hukumnya wajib kita bayar. Yang keempat, as-shaumu fil hajj wal umrah, itu puasa di saat haji ataupun umrah badalan sebagai pengganti anidzabhi fil fidyati, yaitu sebagai pengganti ketika posisi kita tidak bisa membayar untuk fidyah menyembelih hewan. Kan ada dendaknya itu ketika kita melakukan haji ataupun umrah, ada sesuatu terlarang kita mengerjakan. Kalau memang tidak ada uang untuk membayar itu domba yang buat sembelih, maka wajib bagi kita peralihan dalam hal itu, yaitu puasa 10 hari. 3 harinya di saat kita di Mekah, dan 7 harinya sudah sampai di puasa wajib. Kemudian yang kelima, as-shaumu fil istisqa idza amar al-hakim. Itu puasa di saat dalam keadaan paceklik, panas yang sangat. Idza amar al-hakim, apabila hal itu diperintahkan oleh pimpinan kita. Al-hakim ini bisa juga kalau di sini lurah kita, camat kita, atau RT kita, atau emang Pak Kiai, orang-orang sesepuh kita. Tujuannya dalam hal tersebut kita berpuasa, mudah-mudahan dengan puasa kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah, diturunkannya hujan. Tujuannya. Kemudian shaumun nadar, yaitu puasa ketika posisi kita bernadar. Nadar hal apa? Dalam nadar, hal tersebut diniat. Kemudian yang kedua, yaitu puasa dalam segi sunnah. Wahwa al-asufihi. Hal ini menjadi asal usulnya. Asal usulnya sunnah. Wayan kasimu ila thalathi aqsam. Puasa sunnah ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mayatakarraru bitakarrur sini, yaitu sesuatu yang berulangnya setiap tahun. Bitakarruri as-sini, berulang-ulangnya setiap tahun pasti ada ini. Seperti kasaumi yaumi Arafah, yaitu puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Di saat wukuf di Arafah. Orang-orang yang haji di saat wukuf di Arafah, ya kita puasa gitu kan 1 hari sebelum Idul Adha. Kemudian wa tasu'a wa asyura. Kemudian puasa pada tanggal 9 dan 10 Asyura. Yaitu puasa di dalam kitab ini bahwa al-yaum alladzi najjallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabihi Musa alaihi salam. Puasa Muharram ini puasa di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa, yaitu ketika Nabi Musa mau dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya, kemudian dibelah laut tersebut atas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa lewat tongkat. Di situ Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para Bani Israel. Warada fi fadlihi. Hal ini juga terdapat dalam utamaannya puasa tersebut. An Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah anhu, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang masalah puasa tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru as-sanatu al-madhiyah. Adapun puasa tersebut yaitu menutupi atau membumi hanguskan yaitu dosa-dosa yang kita telah lakukan. Kemudian apalagi wal hadi asyara min Muharram, yaitu
puasa pada 11 Muharram. Kemudian wasitin min Syawal, yaitu pada 6 hari bulan Syawal. Syawal Ramadan Syawal. Itu puasa posisinya setelah Idul Fitri. Kalau guru saya mengatakan wal afdal qaunuha mawaliyatul Ramadan. Adapun puasa Syawal ini 6 hari pada bulan Syawal, afdalnya itu berurut. Setelah Idul Fitri ya. Nah, mungkin Idul Fitri, habis itu baru kita puasa 6 hari. Ai ba'da yaumi Idil mubasyarah. Setelah Lebaran Idul Fitri. Langsung itu. Wa kaunuha mutawaliyatun fima bainaha. Keberadaan tersebut afdalnya itu berurut. Tapi kalau guru saya mengatakan ya kan, seperti mana dalam hadis Nabi, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan. Kemudian diikutkan padanya 6 hari, yaitu puasa pada bulan Syawal. Karena qasiyamid dahri. Adapun bagi orang tersebut berpuasa, yaitu seakan-akan pahalanya seperti 1 tahun. 1 tahun ini maksudnya begini. Kita 1 hari Ramadan diganjar oleh Allah 10 kebajikan. Ya kan? 1 hari 10 kebajikan. Kalau 30 berarti 10 kali 30 300. Ditambah 6 yaitu 600. Ya kan? 10 kali 6 60. 300 tambah 60 berarti 360. Itulah dikatakan ad-dahr. 1 tahun. Kemudian guru saya mengatakan man sama Ramadan summa atba'ahu. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian kata-kata summa itu jedaknya nggak langsung. Kalau pakai wawu langsung dia. Tapi kalau summa, walaupun kita berpuasanya itu ngaclok-ngaclok bahasanya. Yang penting di bulan Syawal. Mungkin barangkali setelah Idul Fitri kita puasa 1 hari. Besokannya kita buka nggak puasa. Besokannya lagi kita puasa, nah itu nggak apa-apa. Yang penting 6 hari di saat bulan Syawal. Karena di sini nggak langsung, bukan berurutan. Gitu. Tapi kalau seandainya berurutan, itu lebih afdal. Gitu. Nah. Kemudian wal ashhurul hurum. Berpuasa pada bulan-bulan hurum. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yaitu ada pun yang satu, wahidun wa huwa Rajab. Kemudian wal ashri al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama, 10 hari pertama pada tanggal 10 yang pertama min Dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah. Wa ghairi dzalik, atau selain daripada itu. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarrur asy-syuhur. Sesuatu yang berulang-ulang, yang berulang ini terjadi setiap bulan. Seperti ka'ayyamil bid. Di sini dikatakan puasa pada ayyamul bid. Wa sumiyat bidzalika li bayadil layaliha biktimal qamar fiha. Dikatakan ayyamul bid di mana hal tersebut setiap bulan terjadinya gerhana. Bukan gerhana, apa namanya? Bulan apa? Yang putih itu? Purnama. Purnama. Wa huwa yaumu 13, 14, 15 min kulli syahrin. Itu puasanya pada tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Min kulli syahrin, setiap daripada bulan. Kemudian wal ayyam sud.
yaitu dikatakan wasumiyat asu dan lisawadi layaliha. Itu ketika posisinya nggak ada bulan, gelap. Boleh bagi kita puasa. Wahwa yaumu, yaitu pada tanggal 28, 29, dan 30. Setiap bulan itu. Yang ketiga, ma yatakaru bitakarul asabi kal Itsnin wal Khamis. Sesuatu yang berulang-ulang setiap daripada minggunya. Yaitu seperti hari Senin dan hari Kamis. Kama qala sahibu Sofwatuz Zubat, seperti mana perkataan sahibu Zubat. Wa sunnatun, adapun sesuatu yang sunnah, siamu, yaitu berpuasa, yaum Arafah, yaitu pada hari Arafah. Ila liman fil had, kecuali bagi orang yang di saat hal tersebut melaksanakan nusuk atau ibadah haji. Haitsu ad'afah, jika memang hal tersebut dia itu dengan puasa melelahkannya. Tapi kalau seandainya orang posisi haji mau puasa pun nggak apa-apa. Tapi yang dianjurkan bagi kita. Wasitun Syawal, dan 6 hari pada bulan Syawal setelah Idul Fitri tadi. Wabil wila aula, adapun melakukan 6 hari pada bulan Syawal itu puasa, aula, berurutan itu lebih utama. Wa tasu'a wa asyura, 9 dan 10 Asyura haram. Wa shaumul Itsnin, dan begitu juga berpuasa pada hari Senin, kadzal Khamis, dan begitu juga pada hari Kamis. Ma'a ayyamil bid, disertai dengan puasa pada ayyamil bid, yaitu ketika purnama. Insya Allah pertemuan yang akan datang yaitu kita akan membahas wa afdhalus siyam nafal. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pembahasannya banyak juga ini. Baik, telah kita dengarkan pembahasan dari Al Hasan Al-Idrus. Peserta dipersilakan yang ingin bertanya mengenai puasa. Di sini sudah ada chat yang masuk, bisa melalui chat ataupun langsung. Ya, bisa langsung unmute aja ya. Silakan. Di sini saya bacakan dulu pertanyaan dari Afina. Siapa nih? Oh, Jajang. Mohon izin bertanya, bagaimana yang disampaikan bagaimana menjaga pandangan atau berpuasa pandangan yang ingin kita tanyakan? Bagaimana dalam berpuasa ini kita melihat aurat istri? Bagaimana, Habib, lihat aurat Ya, istri? ya sama. Kalau posisi dalam keadaan puasa, sama. Yang halal jadi ditahan dulu ya, Habib? Ya pasti. Makanya ditutup. Bisa nggak saat dalam keadaan terbuka tidak keluar syahwat? Berarti... Apabila melihat hal apapun, ya kan, posisi di saat kita bersyahwat itulah dosa. Bersahwatnya itulah yang menjadikan kita ini dosa. Tapi kalau kita melihat sesuatu hal apapun tidak bersahwat, itu tidak dosa. Bagaimana caranya tidak bersahwat? Kita ngelihat posisi adik kita atau ibu kita nggak bersahwat, ya begitu. Dilarangnya itu melihat aurat karena kita ini kan posisinya membangkitkan syahwatnya kita. Itu maka tidak diperbolehkan. Saya bisa kok tidak bangun omong kosong. Itu bukan manusiawi. Mungkin barangkali sudah terputus dari syahwatnya. Atau emang tidak bersahwat dengan hal tersebut. Bisa juga. Begitu jadinya. Ada lagi yang lainnya? Sambil menunggu. Belum ada. Berarti batasan-batasannya itu bersama istri selama itu mendatangkan syahwat ya, Bu? Iya.
Kita kalau ngelihat hal tersebut kan ngelihatnya bukan sekedar ngelihat. Ada lagi pertanyaan yang masuk, guys. Saya pernah dari akhirnya Abdul Muiz. Melihat sekedar melihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di saat kita melihat sekedar melihat, walaupun yang kita lihat itu syahwat, kita nggak sengaja, itu nggak dosa. Tapi melihat yang kedua itulah yang dosa. Oh. Pandangan yang kedua itu ya, Habib ya? Iya. Pandangan yang kedua itu bukan kata-kata Nabi Muhammad, man ra'a. Kata-kata ra'a itu melihatnya sekedar. Nggak sengaja. Tapi kalau nadhara, itulah melihatnya sesuatu yang dinikmati. Karena pengaruh syahwat. Bisa nggak kita antara nadhara dira'akan? Gitu. Ada yang lainnya silakan. Jadi begitu. Ustadz Jajang. Ya. Mohon ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Habib. Saya pernah dengar kalau sholat taraweh, Abah tidak pernah baca surat Al-Lahab. Apakah benar? Al-Lahab. Tabat yada abil lahabi wa tab. Iya, tabat. Iya, memang betul. Betul sekali. Pernah dikemukakan alasannya, Habib? Ya karena Abah mengikuti salafus saleh seperti itu urutan. Al-hakumut takatur. Kemudian ya sesuatu yang kayak macam yang biasa-biasa dilakukannya. Kalau seandainya kita baca seperti itu pun nggak apa-apa juga. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Silakan, ada lagi yang bertanya. Ada lagi yang bertanya? Ada, Bib. Ada, Bib. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, Habibana, untuk orang yang mempunyai hutang puasa, ada dua cara mengkodok. Kalau bentar, fokus nih. Ada dua cara mengkodok dan membayar fidyah. Pertanyaannya, apakah boleh untuk orang sehat membayar utang puasa dengan membayar fidyah? Dan bagaimana pendapat atau hukum jika orang masih mempunyai kodok, tapi sudah datang bulan puasa? Bagi orang yang posisi dalam keadaan sehat, kemudian membayar dengan fidyah nggak bisa. Jika memang ditunda-tundakan, maka orang tersebut dikenakan kodok juga dan fidyah juga. Bagi orang yang posisinya tidak sempat, yang dulunya itu kodok juga, kemudian fidyah juga, maka fidyahnya itu 2 kali lipat. Dan tetap mengkodok. Begitu. Nanti ntar selanjutnya ada di sini. Pembahasan yang seperti itu. Kan yang posisi mengkodok juga dan membayar fidyah juga bagi orang yang hamil al-murdi dan orang yang sedang menyusui jika memang dia itu membatalkan puasa atau tidak puasa disebabkan khawatir terhadap anak. Tapi kalau seandainya tidak khawatir terhadap anak, terhadap dirinya dia khawatir, cuma membayar kodok saja. Gitu. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang
sehat membayar fidyah. Hal ini membayar fidyah pun di saat dalam keadaan dia puasa, kemudian dengan puasa dia tidak mampu. Tidak mampunya mungkin barangkali pengaruh sakit, ya kan? Maka kalau seandainya hal tersebut tidak puasa, tak sekian, tidak mampu untuk hal tersebut, boleh membayar fidyah. Tapi kalau seandainya al-itaqah dia mampu, kemudian dia tidak berpuasa sengaja, ya kan? Tidak bisa membayar fidyah. Hukumnya haram. Karena kadang-kadang ada orang yang istilahnya licik di dalam masalah agama, mampu dalam menjalankan puasa, tapi dia nggak puasa. Akan tapi dia membayar fidyah. Itu nggak diterima di dalam masalah hal fidyah. Tetap selama hal tersebut, dia itu hukumnya. Kan bagi orang yang tidak menjalankan hal tersebut, karena dipadukan oleh Allah, maka orang tersebut sudah keluar daripada agamanya. Karena yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu bagi orang yang beriman. Yang dihitab. Tapi dia sengaja dalam hal tersebut, padahal dengan melakukan puasa dia mampu. Dia sengaja. Itu keluar imannya. Gitu. Dari sini Mbak dibahas. Baik. Baik, saudara-saudara, ada lagi yang bertanya mengenai puasa? Ada lagi, Bu? Nah, ini, Beb. Dulu kan Abah pernah bilang kalau puasa Nabi Daud tuh ketinggalan zaman. Mending puasa Senin Kamis. Sedangkan di Afdol Saum bahwa puasa Nabi Daud itu lebih afdol. Kira-kira tanggapan Habib gimana? Kalau dalam ulama fikih, seperti mana dalam hadis Nabi, artinya perurut dalam segi puasa, pada Nabi Daud itu lebih afdal. Dilihat daripada sikon. Anda tidak paham dalam hal tersebut, Abah membahasnya karena kecintaan Abah terhadap Nabi Muhammad. Gitu. Itu pembicaraan karena mahabbah, kecintaan. Bukan mengenai hukum fikih berarti juga. Nah, bukan mengenai hukum fikih. Di sini dikatakan afdalus siyam an-nafl. Adapun lebih utamanya puasa sunnah, shaumu yaumil iftar yaum, yaitu puasa satu hari, berbuka satu hari. Wa huwa shaumu Sayyidina Daud alaihi salam. Itulah puasa seperti mana puasanya Nabi Allah Daud. Di dalam segi hukum. Gitu. Berarti bukan berarti Abah menafikan dalam fikih bahwa tidak menafikan. Iya. Ya Kan teman-teman. ya, makanya di zaman Nabi Allah Daud orang sangat susah. Kalau zaman sekarang kan ya susah ada. Kalau emang posisinya susahnya Anda seperti umatnya Nabi Allah Daud, lakukanlah puasa seperti Nabi Allah Daud. Gitu. Atau posisinya puasa sekian. Lakukanlah kalau emang Anda mau pembersihan dari dalam batinnya seperti mana puasa Nabi Allah Daud. Tapi i'tidalnya kita, pas-pasnya kita ya ikutlah seperti Senin dan Kamis. Pasnya kita. Makanya kan ada salah seorang sahabat, yang sahabat tersebut, yang satu seumur hidup dia puasa mulu. Yang satunya dia gak mau nikah, lajang mulu. Ya kan? Nabi menegurnya. Di saat Nabi menegurnya, apa jawaban dia? Engkau ya Rasulullah, saya belum pernah engkau makan. Ya kan? Apa jawaban Nabi? Adapun aku yang kamu lihat tidak makan,
Aku ini dikasih nutrisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu dikasih nggak makanan atau nutrisi oleh Allah. Jadi bagaimana? Jangan mempersamakan levelnya kita pada orang-orang yang orang tersebut ya sudah dijaga oleh Allah. Kita kadang-kadang mempersamakan dalam hal tersebut kan. Padahal dalam ciptaan kita udah ditakar tidak seperti kayak orang-orang yang itu. Gitu. Ada lagi yang lainnya, silakan. Ada lagi. Mohon maaf jika di luar pembahasan, tapi tadi Habib membahas tentang jodoh juga. Yang ingin saya tanyakan, apakah ilmu atau teori tentang abajadun itu benar dan akurat untuk perjodohan? Kalau benar dan tidaknya jangan meyakinkan kepada hal tersebut falak. Abah bilang, kalau meyakinkan kepada abajadun itu ilmu falak, Abah bilang Anda murtad. Begitu. Itu kan ilmu-ilmu dukun, Abah bilang. Kebanyakan para orang-orang ahli make kayak gitu. Gitu. Tapi dikonfirmasi, maksudnya dibolehin pakai sama Abah. Ya, silakan aja. Abah juga pakai. Abah pernah di saat kita posisi dulu belajar Aqidatul Awam Nurul Dhalam. Kemudian di saat lagi asik kita belajar, ada telepon masuk. Kemudian dalam telepon tersebut, Abah sangat tegang dalam bahasa kalau di saat kita ngelihat itu. Dalam isi ceritanya si Habib doakan, bapak saya lagi masuk ICU, sekian. Tapi di saat itu Abah langsung melihat jam, tak, 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 gitu. Dalam hitungan tersebut, Abah bilang, wah, di saat itu kurang lebih di telepon itu sekitar 10:30. Abah bilang, ya, insya Allah saya doakan. Ya, Beb, sekian. Kemudian Abah berbicara, sekian. Kamu lihat ya, ntar jam 1 kurang orangnya atau jam 1 lebih pasti telepon kemari. Sekian. Saya sudah hitungkan orang ini nggak panjang umur. Nggak lama kemudian sekian nelpon lagi, Habib, Abah saya sudah tidak ada, gitu. Doakan, maafkan segala suatu kesalahannya. Oh iya, itu benar Abah bilang. Tapi saya tidak yakin dalam masalah itu. Saya yakin kepada takdirnya Allah. Kalau saya yakin terhadap ilmu falak yang kayak gitu, saya murtad. Begitu Abah bilang. Ya. Berarti ibarat BMKG itu kayak metode atau alatnya ya, Bib? Iya, betul. Kayak macam hilal itu kan pakai itu. Begitu. Berarti Abah cepet ya ngitungnya, Bib ya? Karena udah terbiasa. Kalau dengan terbiasa lama-lama lancar. Makanya otak itu sering diasah. Jangan banyak ditidurin. Kan gitu. Abah biasa menjodohkan orang sekian. Ibu kamu siapa, nama dihitung. Sekian kamu siapa, nama perempuannya siapa, terus dihitung. Sekian. Karena beliau itu kan orangnya nggak mau istilahnya memanjakan beliau punya diri. Maunya bergerak. Itu ciri khas orang cerdas. Gitu. Kalau kita kan enggak memanjakan otaknya kita dengan kita tidak berpikir. Healing, Bib, healing. Kenapa? Healing. Miring maksudnya? Healing. Apa healing tuh? Memanjakan otak, Bib, jalan-jalan. Nyantai-nyantai. Artinya memanjakan otak itu posisi nggak mau ribet. Nggak mau capek. Itu lemah udah.
Bagi orang yang posisinya istilahnya apa ya, dengan apa, kehidupannya itu susah dihadang, itu orang yang kuat. Jadi orang itu kan kalau susah berpikir ya, bagaimana caranya saya ini keluar dari zona susah tersebut, dia berpikir. Tapi kalau orang udah senang, ya udah nggak berpikir dia. Udah senang kok, gitu kan. Tapi di saat ditimpa suatu ujian, langsung dia berpikir, tak, pusing pala dia, stres. Tapi kalau orang yang sering berpikir, sering diuji oleh Allah, ada ujian yang dahsyat, biasa aja. Itu mental loh. Kadang-kadang kita down dalam masalah itu. Karena sebelumnya belum diuji. Atau emang sering memanjakan otak. Ini kan kita tidak tahu. Abah sering-sering mentarbiahkan kita itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya putus cinta. Akhirnya posisinya cerai dari istri. Wah, kaget sekian. Contoh. Atau posisinya kagak dapat duit. Atau posisinya pokoknya bikin kita fatal lah. Tapi kalau orang yang sudah sering tersekian, bertuhankan dengan Allah, ya udah. Kita kadang-kadang bertuhankan dengan nafsu kita. Bertuhankan dengan duit. Kemauan kita, bertuhankan dengan akal kita. Kita bertuhankan dengan Allah dalam keadaan kepepet doang. Padahal hal tersebut sudah diajarkan sama Abah. Kalau kita paham. Lama-kelamaan kita akan memahami bagaimana tarbiyahnya Abah itu. Oh begini ya. Yang dulu kita ini diginin sama Abah, kita merontak. Padahal buat kebaikan buat kita. Baru sekarang-sekarang aja tersekian. Sudah memahami hidup. Karena yang namanya hidup tuh Abah bilang, kamu tuh pasti akan mengalami. Sebelum kamu mengalami, kamu training dulu di sini di pondok saya. Bikin susah berpikir sekian. Masalah air itu terus sekian. Dengan boran banyak tetap aja sekian. Itu training tuh bagaimana sabar ini. Kemudian mandi dengan cuma 5 gayung. Kemudian uduk dengan 1 gayung. Nggak merontak itu nafsu. Makan dengan apa adanya. Kadang-kadang ya kalau tungku bocor, makan siang itu jam 3 sore. Hal itu nggak gampang. Kalau di luar kan sekolah hanya bisa bilang sabar-sabar, tapi kepraktekannya belum tentu. Tapi kalau di dalam, udah tercakup semuanya antara teori dengan praktek. Begitu di saat menghadapi sudah di luar, udah biasa. Nggak teriak-teriak lagi, baik teriak di status, atau teriak-teriak di Facebook, atau dikit-dikit baper atau hal apa. Itu orang-orang yang mentalnya tempe. Ada lagi yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Habib, baru beberapa hari ini sempat viral penyiar radio di Malaysia pasang azan maghrib lebih awal. Warga batal puasa berjamaah. Kalau hal semacam ini harus dikodok. Ya kodok. Makanya iftar lil ajalah itu hukumnya sunnah ketika berbuka itu tepat waktu itu jangan berleha-leha, itu hukumnya sunnah ketika posisinya itu kita sudah tahu masuk waktu maghrib.
Tandanya masuk waktu maghrib ketika cuaca dalam keadaan cerah, ada megan kemerah-merahan kalau posisi kita dari arah barat. Yang posisi matahari itu cuma ekornya doang, al-qars. Ekornya doang. Kemudian ada bias merah-merah, disitulah sudah masuk waktu maghrib. Kemudian ulama mengatakan jangan serta-merta di saat beduk, kamu itu langsung buka. Jangan dulu. Sudah meyakinkan mungkin barangkali beberapa tua kamu mengatakan hayya ala salah, baru silakan. Kita kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sekian. Tiba-tiba HP-nya orang berbunyi. Itu bukan masuk waktu maghrib. Itu. Karena sudah didorong dengan hawa nafsu. Gitu. Jadi menyelenggarakan puasa juga harus dengan yakin ya, Bib. Yakin. Ntar ada di sini. Lengkap nih. Ada lagi yang lainnya? Lagi yang lain? Boleh juga langsung unmute, nggak apa-apa. Baik, saya rasa cukup, Habib. Mungkin kita lanjutkan lagi di pertemuan besok hari. Oke, ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang besok pagi ya. Seperti biasa kita mulai 6:30. Kita teruskan lagi pembelajaran kita. Sekian. Lumayan ini. Pembahasannya banyak juga. Sekian. Iya, Bu. Ada sekitar 30 halaman atau 50 halaman. Cerita dong, Habib, tentang ini penyusunnya. Saya juga ngaji juga sama anaknya beliau, Habib Zain bin Smith, setiap hari Senin dan hari Kamis. Mungkin besok kita mulainya jam ini kali ya. Ya jam 6:30 aja, 6:30. Karena saya ngaji dulu. Gitu. Beliau juga membahas tentang puasa ini juga. Jadi jangan pernah berhenti dari yang mengaji. Dengan mengaji tersebut kita menambah wawasan. Kemudian jika memang kita ini mau istilahnya mendapatkan istifadah dalam ilmu, mengajar. Dengan mengajar tersebut, istilahnya kan kita sebelum kita mengajar, kita buka dulu pembahasan di saat kita mau mengajar tersebut. Jangan pernah siut dan jangan pernah mengatakan kita tidak bisa. Gitu. Mencoba itu yang terbaik. Di saat kita mencoba hal tersebut, insya Allah lama-kelamaan kita akan bisa. Dan di saat itulah kenikmatan, alhamdulillah, memuaskan diri kita. Kita bermanfaat kepada yang lain. Gitu. Tunjukkan bahwa kita itu bisa. Gitu. Mungkin itu dulu ya. Saya mohon maaf dan mohon ridhanya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali besok pagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon undur diri. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Jangan lupa besok kita akan ada lanjutan dari kajian hari ini. Kajian kitab At-Taqriratus Sadidah. Dan untuk yang mau review, mau mutolaah pelajaran hari ini, nanti insya Allah nanti saya akan kabarkan, akan diupload di YouTube. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih. Nanya, Kiai. Sekarang di live sendiri ya.